record. Betul sekali, ini adalah Indo Pride kita akan bilang karena Bigetron Alpha akan berjuang 5 game. 5 game, best game. of 5 series. Siapapun yang menang, mereka berhak untuk melaju ke babak grand final yang dimana Onyx sudah menanti. Dan ini adalah predik dari kedua Thailand. Kita dari Gio sama. dan juga Pulo. Betul sekali, 3-2. Kita ingin pertandingan yang sangat seru. Kita pengen pertandingan panjang. Karena supaya memancing juga warga-warga Jakarta untuk Betul segera sekali. hadir ke Istora Senayan, ramaikan dan mendukung Bigetron Alpha juga Onyx yang sudah menunggu di Grand Final. Siapa nantinya akan menjadi lawan dari Onyx? Karena kedua tim ini pun udah dipastikan dengan strategi yang udah mereka persiapkan, yang akan mereka keluarkan. Karena untuk sekarang, game pertama match final lower breaker akan segera kita mulai dan kita mau dengar semangat dari Istora Senayan. Ini dia semangat dari Indonesia yang membara Bigetron Alpha. Dengan adanya Fredrin sebagai tombak utama dari sosok Super Ken akan beradu retribution nanti ketika adanya objektif netral seperti Turtle ataupun Lord bersama dengan KLZZ. Kita masih ingat bahwa kemarin AP Brand lumayan atau bisa dibilang sangat keras ketika harus berhadapan dengan Onyx. Yap, seperti biasa sekarang Ogen udah mulai maju lagi. Ogen untuk kali ini tidak bermain sebagai support system seperti apa yang udah kita lihat tadi malam. Angela sering banget digunakan, tapi sekarang Franco hampir saja menarik ke arah satu player. Dimana tuh Super Ken-nya masih bisa bertahan dan juga mengelak dari apapun yang udah dikeluarkan. Set Talent Emblem. Ini dia, export dengan Impurage bersama dengan Festival of Blood bersama dengan Agility. Ini akan ada tambahan penetrasi dari Festival of Blood, ada HP tambahan juga didapatkan. Dan akan ada lifesteal yang dimiliki oleh export itu sendiri dari Soriso. Agility pastinya, Last Insanity akan ada tambahan untuk mengejar ke area paling belakang. Sedangkan dari tadi istilahnya, Rush Might, Festival of Blood juga ada di tangan. Berarti damager dari XP Lane ini yang sangat diharapkan menjadi salah satu frontliner selain dari Super Ken ataupun dari Auge. Nih di bagian atas sendiri ya dengan set Talent Emblem yang udah di bawah. Sorizo, Impurage. Yep. Oke, dia tidak menggunakan energi sama sekali untuk bisa terus menggunakan Fire Star atau Fire Missile-nya itu sendiri. Sementara untuk sekarang, Ogen masih berputar, masih melakukan rotasi memimpin apapun yang udah ada di dalam timnya. Tapi di area dari Turtle mereka sudah mulai set up, mulai maju Super Ken dengan adanya backupan dari Sorizo. Kemungkinan Ice Queen One bisa jadi item pertama tapi sudah terlihat. Ada penalty zone, namun Last Insanity dikeluarkan pula tapi Turtle-nya berhasil langsung didapatkan pula oleh Super Ken. Dimana untuk Angela aja tadi udah masuk ke dalam tubuhnya. Super Ken mendapatkan sebuah momen tambahan dan juga sebuah bala bantuan yang begitu baik. Ini dia mau pergi ke arah mana? Karena untuk KLTZ sedikit lagi Trisa, KLTZ sedikit lagi KLTZ yang semangat masih bersembunyi di flickerin dan Super Fit mendapatkan satu player lagi. 2 player hilang dari AP Brand, bahkan 3 poin kill dari Bigetron Alpha karena Sorizo tahu betul kapan mendapatkan Last Insanity. Tapi lihat bagaimana Flamsy terpaksa flicker digunakan dan ada purple buff yang bakal dicuri. Keuntungan bagi Bigetron Alpha sangat luar biasa. Wah, Iron Hook udah mulai connect tapi Super Ken masih bisa bertahan di area tersebut. Sebuah keuntungan di awal game didapatkan oleh Bigetron Alpha. Bahkan dari purple buff-nya yang emang takdirnya hadir di area tersebut untuk AP Brand, tapi mereka ambil karena sesuatu yang udah hadir belum tentu jadi takdir. Wah, karena sesuatu yang sudah hadir belum tentu bisa kita miliki sepenuhnya. Dan Super Ken, aku sangat setuju dengan Pak Pulung karena apa? Dia udah dapetin dari Turtle-nya juga. Dapat 2 poin kill yang udah dikantongin sekarang. Purple buff yang diamankan. Ini membuat dari strata level, walaupun Kalzi udah memegang 1 level, tapi setidaknya Super Ken bakal coba lebih catch up lagi setelah ini. Satu yang menarik adalah dengan quantum charge yang dia punya sebagai emblemnya. Akan ada tambahan efek slow. Udah di taunting, dikasih slow lagi dari emblemnya. Cuma tadi dengan satu flicker itu udah niat banget ya di awal guna untuk nge-press banget agar mereka bisa memimpin karena AP Brand kalau early-nya mereka udah megang, ini CC-nya susah banget dikejar Pak. Ini barang kita ngejar 1000 CC tapi kita pakai Matic. Serius dah. Itu motor Matic yang nangis. Cuman sekarang kayaknya kalau aku melihat tinggal bagaimana nantinya Saken dengan apalagi dia pakai Purify ya. Jadi Iron Hook mungkin nggak akan menjadi terlalu ancaman. Oke, bentar dulu Super Ken berada cukup jauh dari rekan-rekannya, tapi Super Ken sepertinya masih cukup pede. Walaupun ada 3 player daripada gua nggak gentar, walaupun gua masih muda, let's go.
Karena kalau yang udah tua pasti gentar kayak kita. Wah. Oke, Turtle udah nongol kembali. Mereka udah set up duluan, tapi satu orang ditarik lagi dengan arrow. Tapi hanya saja untuk sekarang ada satu rock wave yang begitu baik tadi masuk ke bagian depan dan hilanglah sudah. Turtle yang berhasil didapatkan dan Franco hanya menarik sebuah bencana masuk ke dalam tubuhnya. Wah, menarik perhatian tapi sayangnya tidak bisa didapatkan. Dan sekarang, Kyle TZ coba untuk dirusuh oleh 3 player dari Bigetron Alpha dan Super Ken. Dia bakal coba untuk memberikan informasi juga, tapi Super Marco yang mungkin udah ketahuan di area rumputan. Yap, sementara untuk sekarang di bagian bawah ada 3 player bertemu lagi dengan 3 player lainnya. Kyle TZ mulai masuk ke bagian depan, tapi ada peluang yang langsung diaktifkan begitu saja. Sedikit lagi tersisa di mana untuk Super Ken yang tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Saken hadir dengan satu lagi blazing duet. Battle Mirror masuk ke bagian belakang, tapi untuk Super Marco-nya mulai maju dan sekarang untuk pergerakan dari Moreno sedikit lagi bisa, tapi Moreno terlalu komit, kehilangan kalkulasi, lejaplah Moreno di area tersebut. Wow, itu tipis banget dari Kyle Z, tapi perhitungan dari Moreno agak sedikit miss karena dia juga nggak pegang Petrify. Mungkin kalau tadi ada Petrify bakal beda cerita, sehingga Moreno harus tumbang. Sekarang dengan Kyle Z yang pegang emblem assassin juga akan ada damage yang dia miliki, sehingga apalagi dari item tambahan Hunter Strike, movement speed udah menjadi alasan untuk dia terus mengejar. Kalau misalnya ada antiquiras di tangan dari Super Ken memang bermain secara defensif, dia akan jadi frontliner. Tinggal bagaimana yang menarik adalah dari Super Fin. NOD yang jadi item pertama. Regen HP dari Terizla ataupun mungkin nanti dari Kari. Ini bisa untuk dikikis begitu saja. Karena sekarang kalau kita melihat dari Terizla sendiri ya, dia emang respect banget loh. Selalu sudah gunakan, untuk menangkal apapun yang bisa dikeluarkan oleh Kadita. Karena di sini Kadita konsepnya udah nge-burst. Sekali dia maju, sebisa mungkin lu gak ada kesempatan lagi. Ya, ini udah mau bikin Athena Shield soalnya kan. Iya. Dia langsung respect total. Langsung respect, Pak. Gak bisa lagi nih masalah Kadita. Kadita datang-datang bawain water boom sulit, Pak. Water boom kegedean, Mbak. Saya kira itu Samudra Hindia tadi. Oke, saudara sekarang Saken di bagian atas pun masih mencari atau memulai staka dulu dari our artillery. Cuman oke, lihat dari kejauhan mulai sneaky pickingin menarik, hanya saja belum ada kesempatan. Iya. Tapi Turtle yang terbuka lebar untuk Bigetron Alpha sepertinya bakal coba untuk diamankan. Dan Soriso sudah berada di posnya untuk menjaga supaya Flatzy nggak main-main ke area Turtle yang bakal diamankan Super Ken. Tapi pembalasannya Mirroring ada di top lane sepertinya, Pak. Ini bakal bahaya banget nih kalau misalnya dapat. Wah, tapi Super Fin masih berada di atas Murogen. Berhasil langsung dibalaskan kali ini. Tidak ada pertukaran begitu, tapi Sakennya ternyata, Sakennya hilang, outer turretnya bertahan. Tetap ada kerugian mungkin dari masing-masing tim ya. Yang satu kehilangan Turtle, yang satu kehilangan satu player. Ya, tapi pertukarannya kalau untuk masalah 1v1 situation untuk point kill-nya 1 sama 1, gak worth it sih karena Saken yang hilang karena pergantiannya kepada Augen. Dan Untuk Augen individualisme mungkin atau dari landingnya ya udah Saken bisa jadi kalah. Tapi secara efek global Turtle-nya mereka dapetin. Betul. XP-nya dibagi, duitnya juga dibagi, ya udah kayak begitu. Dan bahkan Saken fun fact-nya masih paling kaya Land of Down. Betul, karena sekarang Super Ken sendirian di bagian depan. Super Ken masih berhasil. Wey, Iron yang tadi connect, tapi Super Ken masih bisa bertahan tersebut. Bahkan Morena mulai maju ke bagian depan dan Augen berhasil diapakan kembali. Satu orang berhasil dihilangkan. Ada 2 orang terkena impact, tapi Kyle sih masih bisa bertahan. Moreno mundur kembali. Hati-hati, ada flanking dari Super Marco menuju ke arah Super Ken. Tapi Hardguard bakal masuk ke arahnya dan bakal jadi bahaya lebih blazing duet. Kalsinya tidak selamat. Dan akhirnya membuat 1 poin kita berharga untuk Saken. Yap, tapi bagian bawah Sorizo mencoba menciptakan sebuah api unggun. Namun masih gagal karena kayu bakarnya masih gagal untuk benar-benar dibakar. Flatzy masih bertahan. Wah, itu arangnya kurang bagus sepertinya, makanya gak kebakar penuh ya. Tapi hampir membuat dari Sorizo mendapatkan 2 poin kill. Tapi Saken berhasil mendapatkan 1 outer turret. Permainan objektif mulai ditunjukkan. Bahkan lihat Sorizo dibebaskan. Sorizo langsung bisa dapetin outer turret bottom lane. Berarti memang udah semakin unggul dari segi goldnya. 2.700. Immortal udah dipegang Sorizo menjadi item wajib di awal-awal. Masalah ya sekarang Sorizo, Ice Queen Ward itu adalah item pertamanya. Siapapun yang terkena impact dari fire yang dikeluarkan, ini kan ke slow, Pak. Betul. Sementara mereka juga butuh fight. Gimana lu caranya mau fight tapi kaki lu dipegangin? Apalagi di sini semuanya jarak-jarak deket ya. Kayak Franco, Valentina juga akan mendekat. Betul. Apalagi Super Marco juga. Gimana masalahnya? Gimana caranya lu mau move on tapi kalau tiap hari lu juga masih dihubungin gitu kan sulit. Wah, gimana caranya masih move on tapi masih ngeliat postingannya di like. Tapi Sorizo sekarang menjadi satu garda terdepan. Mencoba untuk membakar hanya saja Iron Lukia. Tapi dia masih punya Lassi Sanity. Hanya saja untuk sekarang Piraga Armornya udah mulai pecah. Namun di bagian depan Saken udah ada
menghilang masuk ke dalam tubuhnya. Ada Blazing Duel langsung dikuangkan begitu sedikit lagi habis selesai dimiliki oleh Flaptesi. Flaptesi berhasil dihancurkan. Ada efek super terlihat di area tersebut tapi Flaptesi juga menjadi korban. Bahkan untuk kali ini dari masing-masing cakilnya juga udah menghilang. Pengen coba ke arah mana Super Marco-nya masih berada di bagian belakang tapi untuk Valet tidak. Super Saken memberikan damage yang optimal. Menghasilkan triple kill untuk Saken. Dukungan dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi. Saken memberikan harapan di game yang pertama ini. Tambah backup dari Superfin dari arah belakang. Dia hard guard ke arah yang tepat. Ya, akhirnya satu persatu. Tambah lagi yang tadi Pak Pulung bilang. Efek dari Ice Queen One. Dekat-dekat sama Sorizo sama dengan meleleh kakinya. Itu yang terjadi karena apa, Brand? 4 atau bahkan 5 player semuanya jarak dekat. Mereka melee. Mereka bakal termakan dengan efek-efek slow tersebut. Yap, sekarang di bagian bawah mereka pun masih mencoba untuk bisa mempertahankan lagi sisi leveling yang dia punya. 4 orang udah mulai berkumpul tapi Sorizo pede banget untuk sekarang. Karena Sorizo masih punya satu Pirate Armor yang penuh. Ya. Kalaupun dia terkena, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa kabur. Karena ada sedikit immune. Ya, nggak bakal bisa Dimana dia disentuh. bisa menangkal semuanya. Betul. Dia bisa menangkal harapan-harapan palsu yang diberikan. Dia bisa menangkal apapun perkataan-perkataan baik yang hanya itu semua menipu. Tapi untuk sekarang Sorizo-nya kehabisan lagi Pirate Armor. Ya, itu udah kehabisan kata-kata terhadap penipu mungkin ya dari Sorizo-nya. Sehingga sekarang Sorizo memilih untuk mundur begitu saja. Mencoba untuk mencari lagi baterai-baterainya dia untuk menambah ke arah programmernya. Dengan Lord yang udah dipegang Megatron Alpha, mereka udah punya keunggulan. Mereka ada tambahan 1 Lord yang walaupun masih Lord biasa aja, tapi setidaknya untuk masalah base turret mungkin akan menjadi ancaman berikutnya. Yap, di bagian atas coba lihat dari satu pergerakan penalty zone. Blazing Duel tapi Super Kade berhasil langsung didapatkan begitu saja. Bahkan beberapa player coba lihat tergerus sudah SP-nya. Oke, dia langsung menghilang. Last sisa di Super Marco kosong di area tersebut. Itu dia ledakan amarah dari Megatron Alpha. Lihat Sorizo di depan. Langsung membuat point kill yang sangat-sangat cemerlang. Tapi Hardguard sepertinya bakal masuk ke arah tubuh dari Saken. Masih ada Battle Mirror Image dan target operasinya berpindah ke arah base turret bottom lane. Dan satu Lord yang belum enhance, ngancurin base turret bottom lane dan menuju ke arah top lane. Ini kerugian bandar untuk AP Brand. Yap, sementara untuk sekarang di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah semuanya sudah rontok. Mereka tidak memiliki satu defensif lagi. Tidak ada agro turret lagi kecuali dari agro turret base utamanya. Ya, hanya dan- itu sekarang melindungi dari AP Brand. Dan mereka nggak punya high ground defense. Oke, mungkin dari Pio akan coba kalau main high ground defense ke arah Blazing Duet yang di-copy dengan NMU-nya. Tapi perbedaan gold udah sangat-sangat signifikan yang membuat dari sosok Cloud milik Saken yang habis dapat triple kill tadi bahkan unstoppable. Presence Strike udah pegang DHS, Golden Staff dan Wind of Nature yang dia pegang. Bukan untuk Kari, mungkin hanya untuk Terizla-nya. Dan menuju ke arah Legion Sword, ada kemungkinan menuju ke arah Malefic Roar. Jadi damage tambahan yang dimiliki oleh Saken akan masuk ke relung tubuh dari Franco, Martis ataupun Terizla. Yap, ini dari Lord sendiri ya. Ini penjagaan udah kurang banget. Pemain dari apa Brand, mereka mau maju, ini udah ngilu-ngilu Pak. Ya, Mereka kalah dari beberapa sisi coba. Pertahanan mereka gak punya, wave minion harus mereka atur lagi. Dari atribut udah ada perbedaan pula. Item jauh banget, network oke. Coba lihat, sekitar 10 ribuan. iya. Ini Ada berapa benar-benar. item di situ Pak? Tadi aja kalau kita lihat memang dari karinya ya, dari Super Marco dia juga udah ketinggalan mungkin sekitar dua item. Ini membuat dari AP Brand memang harus bersabar terlebih dahulu. Gimana caranya untuk AP Brand mungkin akan ada El Momento yang dibangun dari Augen kalau dia bisa menarik perhatian dengan Iron Hook. Mungkin ke arah Angel lah, ke arah Superfin. Yang dari tadi, hard guard-nya masuk ke dalam tubuh Super Ken. Super Ken ini sulit banget untuk ditumbangkan. Yap, sementara untuk Sorizo. Sepertinya sudah diambil. Hey, Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun. Super Ken mulai memancing. Tapi bagai belakang coba ada serangan yang langsung dilakukan begitu saja. Tapi Saken berhasil dihilangkan. Bahkan untuk sekarang Augen dia. Tapi Kaltesi juga langsung lejap. Dan Yes. base-nya